Apa sih yang sudah Puskesmas Kecamatan Gambir lakukan untuk mencegah penularan di wilayah Kecamatan Gambir ini sendiri? Podcast obrolan kesehatan. Oke, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih peran puskesmas dalam menghadapi COVID-19. Nah, di kali ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, sudah berpengalaman tentunya di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan, kita kenalin Dr. Gigi Alamas Hidayati, MPH. Oke. Gimana kabar, Dok? Alhamdulillah, sehat selalu ya, Mas Tri, Mbak Twi. Iya. Buat teman-teman, jadi Dr. Gigi Alamas Hidayati ini adalah Kepala Puskesmas Kecamatan Gambir, ya. Sudah mau 2 tahun? Hampir 2 tahun ya, benar ya. Di Puskesmas Kecamatan Gambir. Oke. Gimana, Dok, kabar keluarga? Sehat? Apa ada yang kurang sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat. Kabarnya baik semua. Alhamdulillah. Di rumah sama bapak, anak juga di rumah atau? Ya, di rumah suami saya sekarang lagi di sini karena biasanya kan tugasnya di Surabaya. Oh, di Surabaya. Sudah sejak bulan Agustus di sini karena COVID ya, jadi boleh kerja di sini di kantor di Jakarta. Sama anak saya yang paling gede, yang kecil nggak mau pulang, masih tetap di sana. Di mana, Dok? Di Eropa, di Jerman tepatnya. Anak yang kecil nih sebenarnya anak bontot. Cowok. Cowok. Jadi Dokter Alma punya 2 anak ya? 2 anak, betul. 1 cowok, 1 cewek. Tapi yang paling tua yang cewek? Yang cewek. Yang tua yang cewek, yang kecil yang cowok. Masih sekolah juga atau sudah mulai bekerja? Alhamdulillah, dua-duanya sudah selesai bekerja, sudah selesai kuliah. S1, yang kecil malah udah lanjut master. Wow. Oh, luar biasa. Masih di sana juga ya, Dok? Masih Ya? kabarnya nggak mau pulang. Betah ya, Dok? Betah. Oke. Udah ada yang lebih dikangenin kali di Jerman. Wah, itu nggak tahu saya tuh. Belum terbuka kayaknya itu. Oke. Untuk sekarang ini lagi disibukkan dengan apa nih, Dok? Saat ini. Ya, pastinya tahu semua ya, kita semua lagi mengalami pandemi COVID-19 dari bulan, kalau kita actionnya mulai Maret ya, sampai sekarang kurang lebih sudah 10 bulan ya. Iya, kurang lebih 10 bulan. 10 bulan, semuanya, bukan hanya kita di Gambir, di Indonesia, seluruh dunia semuanya lagi menangani COVID-19. Semuanya sibuk, semuanya ya Sedang berusaha untuk melaluinya. betul. Mudah-mudahan kita bisa ya kuat bersama-sama, harus kuat, harus semuanya sampai melewati ini semua. Harus. Jadi memang modal mental pertama itu kita harus kuatin diri kita dulu sendiri ya. Betul. Buat ngejauhin virus-virus masuk. Nah, tadi buat teman-teman, tadi Dr. Gigi Alamas adalah seorang kepala puskesmas Kecamatan Gambir. Tapi boleh dong, Dok, diceritain gimana sih awal perjalanan karirnya sampai sekarang mendarat di puskesmas Kecamatan Gambir. Ini nih panjang nih ceritanya nih. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, Dok. Jadi sebenarnya awal terus terang nih, saya mungkin cerita pada teman-teman, saya tidak pernah kepingin di struktural. Jadi dari awal saya pengen fungsional. Tujuan utama saya sebenarnya lebih utama ke keluarga. Jadi saya tidak pernah terpikir ke struktural, makanya saya meminta di puskesmas yang lebih dekat rumah saya. Tapi ternyata nasib akhirnya menjadikan saya kepala puskesmas. Awalnya di Menteng ya, sebelum di Gambir. 5 tahun saya di sana. Kemudian di Gambir ini sudah dari Februari akhir 2019. Februari nanti akhir udah 2021, udah hampir 2 tahun berarti. Sama juga. Jadi awal masuk menginjak per dunia kesehatan puskesmas di tahun berapa, Dok? Wah, ini nih kelihatan tuanya nih. Kalau saya lihat kelihatan tuanya. Kalau awal CPNS saya tahun 1993. Udah lahir belum kamu? Belum. Jangan belum lahir. Lu lahir tahun berapa?
Aduh, ketahuan umur juga aku. Saya baru belajar merangkak kayaknya. 93 ya, tapi pindah ke Jakarta mengikuti suami ya. Dulu awal di Kalsel itu. Oh, malah pekerjaan pertama di Di Kalimantan. Kalimantan Selatan. Kemudian karena suami bekerja di sini, saya ikut pindah ke sini tahun 95. 95 di Jakarta. 95 ya, akhir pindah, Iya. anak saya lahir yang pertama, tapi saya mulai bekerja baru tahun 96. Itu SK-nya. 96 langsung di Menteng atau? Awal saya di Puskesmas Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo. Pasar Rebo, kemudian 96 di Pasar Rebo. Pasar Rebo, 98 pindah ke Puskesmas Kecamatan Cakung. Oh, di Cakung ya dok ya. Cakung, kemudian Dinas Kesehatan, baru sempat di Dinas Oh, Kesehatan. sempat di dinas ya jadi- jalanannya. Gitu. Ya, dari dinas tuh gimana lagi Kemarin- perjalanannya dok? Itu dia. Masih panjang kayaknya soalnya. Tapi tadi Pasar Rebo, Cakung berarti Cakung. kerja di wilayah timur dok ya? Iya, Di wilayah timur ya. Dan itu dia kan saya tidak pernah mau di struktural. Jadi pada saat saya mau diminta di Sudin Timur, saya nggak pernah mau. Kemudian tiba-tiba malah ditarik di Dinas Kesehatan. Malah bukan Sudin lagi. Malah bukan Sudin lagi. Langsung dinas ya. Dari kelurahan, saya selalu di puskes kelurahan, kecamatan pun nggak pernah. Karena maksudnya supaya dekat rumah. Kemudian malah ditarik ke Dinas Kesehatan, ya itu sampai akhirnya terdampar menjadi kepala puskes. Dari dinas baru ke jadi kepala puskesmas ya dok? Iya. Ya, jadi teman-teman dari tahun 93 udah kebayang dah tuh pengalamannya luar biasa. Banyak yang masih balita kali ya. Iya. Betul dok. Oke, ada kesan menarik yang nggak terlupakan nggak sih dok sebagai kepala puskesmas? Yang tidak terlupakan, wah banyak banget yang tidak terlupakan. Yang paling diingat gitu mungkin perjuangannya atau apa gitu dok? Ya, perjuangan yang pasti ya. Karena biasanya saya awalnya di Menteng ya, kemudian di Gambir. Pasti kan kepemimpinan sebelumnya beda dong dengan saya, ada yang beda, pasti. Setelah saya pergi pun pasti yang baru tetap beda dengan saya. Masing-masing punya apa ya, Karakter sendiri. seni sendiri dalam memimpin puskesmas ya. Gitu. Nah, tantangannya ya memang sebenarnya pasti kalau menurut saya wah ada kurang ini, kita benerin, yang sudah bagus dijalankan gitu. Malah bisa ditingkatkan lebih Ya bagus ya. betul, harus lebih bagus gitu. Nah, nih soal kepemimpinan. Kalau dari kepemimpinan sendiri ala Dokter Alma sih itu seperti apa? Atau ada inspirasi buat Dokter Alma yang jadi wah nih saya harus mempunyai jiwa kepemimpinan seperti ini. Kalau bagi saya sih sebenarnya nggak simpel ya. Saya sebagai kepala puskesmas tuh tidak pengen di ABS gitu ya. Maksudnya apa yang saya lakukan supaya atasan senang atau apa enggak. Saya hanya melihat saya ngikutin aturan, sesuai dengan aturan. Saya nggak bergerak dari situ. Jadi mudah-mudahan itu dasar saya untuk memimpin. Jadi kalau ada yang ini memang saya berdasarkan aturan yang ada, apapun ya Pergub, maupun SK Kepala Dinas, kemudian turunannya dan sebagainya. Luar biasa. Jadi Dengan memang ngikutin. jadi memang semua itu udah ada yang ngatur dok ya. Iya, Jadi kita betul. tinggal menjalankan dan Kita kan pelayan, kita melayani masyarakat. Nah, arahnya ke situ. Jadi untuk kebaikan kita, untuk melayani masyarakat itu. Oke, sebagai pemimpin nih dok, ada nggak sih dok kayak tokoh inspirasi dokter gitu, yang dokter ibaratnya, wah ini inspirasi saya nih, atau Wah, contoh, ini saya banget. atau seperti itu dok, ada nggak dok kira-kira? Aduh, siapa ya pemimpin ya? Kalau pemimpin, siapa ya Mbak? Iya, siapa dok? Atau mungkin dari lokal atau ya, dari luar atau negeri. internasional? Sebenarnya sih kalau tokoh pemimpin spesifik nggak ada ya. Hanya saya memang mengagumi seorang Habibie. Oh, ya. Jadi dia kan bukan hanya pandai, bukan hanya soleh ya. Iya. Kemudian inginnya saya juga seperti beliau, bermanfaat buat orang. Jadi apapun yang kita lakukan
profesi apapun yang kita lakukan, saya ingin saya seperti beliau ya, sampai ini ada ilmu beliau yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dikenang Luar biasa. sepanjang masa gitu Iya. ya, Dok, ya. Luar biasa. Jadi Bapak Baharudin Yusuf Habibie sebagai Itu hafal tuh malah dia. Jangan-jangan idolanya itu juga tuh Mas Trio. saya nonton filmnya aja sih. Baca bukunya enggak? Oh kalau baca Enggak. buku saya kurang. Saya nonton. Oke. Nah dok, nih selama tahun ini kita Januari Februari banjir, selebihnya pandemi. Ya benar-benar. Kita nggak bisa kemana-mana. Jadi apa sih cara atau komunikasinya yang tadi kan dokter bilang ada anak yang sekolah di Iya. Eropa, itu seperti apa menjalin tetap komunikasi? Mungkin Komunikasi, biasanya ya. pasti ada pergi ke sana atau mungkin anaknya pulang. Iya. Aduh, jadi sedih nih. Iya, jadi semuanya terhambat ya biasanya, terutama anak ya. Iya. Anak tuh, aduh, tidak ada harta yang lebih dari anak saya. Benar, Saya benar. harta yang tidak ternilai harganya. Jadi memang dengan anak saya yang di sana, saya wah ini jadi buka kartu video call tiap hari. Tiap hari dan itu waktunya kan bedanya 5 atau 6 jam ya, Iya. tergantung apa namanya Bisa lagi waktunya musim juga. apa. Saat ini lagi 6 jam. Jadi saat saya bangun jam 3 pagi, di sana jam 9 malam. Nah, itu biasanya saya Video telepon. call-nya jam 3, Dok. Setiap Iya, jam 3. Wah. ada video call. Nah, dan ketemunya biasanya setahun 2 kali. Jadi Setahun saya 2 ke sana, nanti dia liburan ke sini. Gantian saya ke sana atau dia ke sini. Terakhir kapan ketemu dok? Di tahun ini mungkin? Oh, tahun ini kan pandemi Oh, Mas. belum ya? Jadi gagal, jadi terakhir Semua planning ketemu gagal. terus Agustus September tahun 2019. Nah, jadi sedih nih Mas. Jadi ceritanya tahun ini juga pengen ketemu tuh. Pada saat wisuda dia di 18 Juli 2020 kan saya memang berniat cuti, jadi nggak jadi. Jadi Jadi. online berarti wisudanya tuh. Wisudanya online. Jadi Kebayang sih. tapi dia justru inikan saya, ibu aku nggak apa-apa, jadi nggak apa-apa sayang, ibu nggak datang, bapak nggak datang, apa namanya kakak juga nggak datang, nggak apa-apa, aku online sendiri kan, nanti semuanya juga ngumpul di online gitu. Dia memang anaknya berbesar hati. Padahal 1 tahun sebelumnya kakaknya wisuda, dia datang ke sini. Sumpahan dokter ya, dia menyempatkan ke sini. Pas giliran dia wisuda nggak ada yang datang ke sana. Tapi nggak apa-apa, kita ini semua ya dengan adanya pandemi ya. Oke, tadi udah membahas tentang keluarga, kita mau bahas juga tentang COVID nih dok di wilayah Kecamatan Gambir. Kita kan udah masuk ke penghujung tahun nih dok. Kira-kira untuk data terbaru angka kasus COVID sendiri di wilayah Gambir gimana Di dok? wilayah Puskesmas Kecamatan Kecamatan Gambir. Gambir. Jadi kalau dilihat kumulatif dari awal Maret ya, waktu itu sampai sekarang itu penderitanya 1.459. Oke, 1.459. Kasus aktifnya sekarang nih lumayan banyak nih, 158. Hampir 10% ya. Ya, yang ada sekarang. Oke. Ada kematian Yang meninggal ya, yang meninggal 32 orang. Jadi kalau dipresentasikan itu kurang lebih sekitar 2,19% ya. Oh, gitu. Mudah-mudahan jangan bertambah lagi ya. Mudah-mudahan apa? Bisa kita tekan lah. Benar. Dan memang butuh kerjasama kita semua dok ya, Iya, masyarakat apalagi benar. tentunya Semuanya. Semuanya perlu terlibat juga. Oke. Lanjut. Lanjut. Nah, terkait pandemi dok, apa sih yang sudah Puskesmas Kecamatan Gambir lakukan untuk mencegah penularan di wilayah Kecamatan Gambir ini sendiri? Nah, banyak banget ya. Yang kita tahu, kita pastinya ada melaksanakan 3T ya. 3T itu apa sih? Testing, tracing, dan treatment. Nah, untuk perilakunya sendiri kita melakukan 3M. Jadi untuk supaya tidak terjadi penularan, ini yang Mas Tri sama Mbak Tri pakai, memakai masker,
menjaga jarak, tangan. mencuci tangan Menjaga jarak. dengan sabun di air mengalir. Nah, Mungkin teman-teman taunya 3M Apa? PSN. PS. Iya. Dia nih. Artinya dong. Sama TV juga nih. Itu kalau untuk kita perilaku ya, tapi di dalam pelayanan kita sehari-hari di Puskesmas Kecamatan Gambir, jadi memang kita juga melaksanakan prosedur itu ya. Pasien atau siapa yang masuk itu kan kita cek suhu, Oke. ya kemudian disinfeksi ruangan itu rutin. Berkala ya, Dok, ya? Berkala pagi, paling tidak nih pagi, siang, kemudian sore hari. Itu yang general. Kemudian yang masing-masing juga tuh kita teman-teman saya tahu tuh kalau baru datang, apalagi yang pakai kendaraan umum ya, datang cuci tangan, kemudian bersih-bersih masing-masing ya, punya meja, punya ini. Itu sesering mungkin ya kita di sekitar kita sendiri. Kemudian ya kita pastinya memakai APD ya, sesuai levelnya, sesuai levelnya. Apalagi ya macam-macam dah. Jadi Dok ya, kayak pelindung. Ya, itu di yang kalau yang berhubungan langsung ya kayak di loket, di loket atau di apotek. Itu ada pelindungnya. Jadi tidak langsung kontak dengan pasien. Jadi memang banyak protokol-protokol kesehatan yang memang kita harus terapin, kita harus patuhi ya. Itu saja tidak menjamin kita bebas ya. Iya, masih. Karena virusnya kecil banget. Nggak ada yang bisa tahu, nggak ada yang bisa screening diri kita sendiri. Betul. Oke. Terus kalau inovasi sendiri Dok, Puskesmas sudah punya inovasi kah khususnya dalam penanganan COVID-19? COVID ya. Betul Dok. Oke, banyak ya. Dari teman-teman Promkes ada tuh namanya nyuling, penyuluhan keliling sebenarnya. Oh, ya. Nyuling ya. Ada orkes sama dong. Suling sakti. Terus dari teman-teman yang inovasi nih GKM. Ada serius, ada Orion. Ada Jadi ya itu inovasi teman-teman di GKM. Yang terakhir yang kita bawa sampai ke provinsi ya. Itu Bima Sakti. Bima Sakti. Keren ya namanya ya. Bima Sakti itu? Apa tuh Dok? Iya, namanya oke banget. Bagi tenaga kesehatan masa pandemi. Wah, boleh nih nanti selanjutnya kita undang timnya. Tim GKM ya. Boleh banget dong. Ngobrol-ngobrol mungkin. Inovasinya. Lebih dalam Harus dong, harus ditampilkan itulah. Teman-teman kan memang harus berinovasi ya tiap tahun. Nah, apalagi lagi situasi genting gini, iya. Harus banget inovasi itu harus ada. Iya. Oke Dok, kan Banyak juga ya. iya, luar biasa ya inovasinya. Bukan cuma buat karyawan kita sendiri, tapi buat masyarakat yang pada khususnya umumnya. masyarakat. Luar biasa. Nah ini Dok kan dalam menangani pandemi ini kan kita Puskesmas tidak bekerja sendiri ya Dok ya, kita bekerja sama dengan sektor lainnya. Kira-kira sektor mana aja Dok yang ikut terlibat dalam menangani pandemi tersebut? Betul, nggak bisa kita kerja sendiri hanya dari kesehatan ya. Ada 3 pilar yang ikut semuanya harus mendukung semua program-program kita. Dari Danramil, dari Polsek, kemudian kecamatan sektoral ya harus ikut dan bersama-sama. Karena nggak mungkin hanya kita tanpa dukungan dari pihak sektoral. Dan ini dibuktikan dengan adanya Satgas sampai ke tingkat RW, RT, udah sampai bawah semuanya. Jadi dilibatkan semua. Itu juga masih ada yang bandel, masih banyak yang bandel. Emang buat mengatur sekian banyak orang itu luar biasa tantangannya. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Betul. Tapi terus gencar dalam Dan perlu diingat tadi kita nggak mungkin kerja sendiri Dok ya, sekali lagi. Betul. Jadi memang kita harus bersama-sama ngelawan yang namanya pandemi ini. COVID-19 ya, yang nggak tahu sampai kapan. Benar. Betul sekali. Sedih ya. Sudah 10 bulan. 10 bulan. Nah Dok, kita di media juga lagi gencar-gencarnya ngebahas soal vaksin Dok. Apa sih Sinovac ya? Banyak lah ada vaksin COVID. Nah mungkin boleh sedikit tanggapan terkait vaksin ini sendiri gimana kalau menurut dokter? Iya, memang kita nanti akan diberi vaksin, tapi
yang sedianya tadinya Desember ya mau dilaksanakan, tapi akhirnya mundur ke Januari karena mungkin masih menunggu uji klinis yang ketiga, gitu ya Mas, supaya memang aman bagi semuanya. Kemudian sudah lebih pasti gitu ya. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya ya buat kita semua ya. Gitu. Kalau nggak salah umurnya jadi 18 sampai 59 tahun. Oh, yang prioritas untuk yang diberikan. prioritaskan. Tuh, jadi pemerintah juga nggak mungkin main asal coba Dok ya. Enggak. Jadi memang yang ada komorbid kayak saya enggak. ada tahapan pengujian vaksinnya juga ada. Terus umur yang divaksin juga ada. Kriterianya, ada syaratnya gitu. Oke Dok, nih kalau misalkan Dok ada warga yang ingin mengadu, misalkan ada tetangganya kah atau ada saudaranya yang kena COVID, untuk melaporkan ke puskesmas tuh kira-kira melalui apa aja ya Dok? Sebenarnya kita ada PIC-nya ya, ada bisa lewat itu, ada hotline juga kan ya. Juga melalui WhatsApp ya, ya. bisa. Siap. Nanti paling dicatat Iya di situ. di sini. Kita ada WhatsApp-nya. Ada WhatsApp, jadi lebih cepat ya Dok ya kalau WhatsApp nanti tanggapannya. Oke, kita lanjut nih. Dan di tiap-tiap kelurahan juga ada nih. Oh, Jadi iya. kan kecamatan ya. Dan kita sudah bagi di masing-masing kelurahan, teman-teman ada PIC-nya juga. Baik. Jadi Ada. lebih Sehingga banyak lebih, pasukannya sehingga lebih cepat juga. Betul. Itu penting banget soalnya Iya. ya kita tahu banyak berita-berita hoax juga apalagi Benar. mengenai pandemi ini kan. Iya. Jadi lebih baik kontak kita ya, Iya. puskesmas kecamatan ataupun di kelurahan, silakan tanya-tanya soal COVID ya. Iya. Kita standby lah ya 24 jam ya. Iya. 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam. Kan Setiap main. hari, setiap waktu. Oke, tadi kita membahas COVID nih, Bang Tray. Mungkin selanjutnya kita mau Oh iya. sesi tanya. Jadi Dok, ada beberapa Apa ya? pertanyaan yang banyak sekali masuk ke orkes nih. Dihimpunnya dari mana? Dihimpunnya dari mana itu? Kenapa Dok? Dihimpunnya dari mana pertanyaannya? Ada Dok. Ada pokoknya masuk di Kok kayaknya kita rahasia pilih. Kita pilih 4 tertinggi dari Tertinggi, oke. pertanyaan. Boleh kita Oke. bacain Dok? Lanjut, Boleh, pertanyaan boleh. pertama dulu. Maksudnya ini dari teman-teman di Gambir ya? Dari Dari teman-teman Gambir Dok. Pertama, bagaimana sih Dok cara bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga Dok? Oke, cara bagi waktu ya. Nah, seperti tadi di awal saya katakan bahwa saya pada dasarnya kan tidak pengen masuk ke struktural karena apa? Saya merasa kewajiban utama saya mendidik anak ya, dan lain-lain itu kan keluarga. Jadi pada saat anak-anak kecil itu saya belum masuk ke sini yang sibuk ya. Kalau sebagai kepala pusat kan sibuk. Jadi saya mulai itu setelah anak-anak dewasa, benar-benar dewasa. Jadi sudah bisa diajak ngomong bahwa ya kesibukan ibunya seperti apa, tetapi tetap tidak mengesampingkan urusan keluarga, terutama anak-anak. Gitu. Oke, itu kalau tidurnya gimana Dok? Kan bagi waktu antara Tidur saya. Iya, Iya. nah, kan kumpul Kebetulan Kalau saya juga saya- dengar HP standby. Oh, betul. Di kepala sini loh. Kebetulan saya tipe orang yang penting tidur nggak perlu jamnya panjang gitu ya. 1-2 jam 3 jam pun saya cukup tidur. Jadi Oh, gitu. kualitas ya Dok ya, Kualitasnya tidurnya yang Dok. penting. Ya memang kalau kita sudah di seperti ini ya, struktural seperti ini harus mau diganggu kapanpun masyarakat membutuhkan ya. Terutama biasanya kalau yang malam itu urusannya rujukan, kemudian ada atau kasus apa di masyarakat yang malam hari ya harus saat itu juga diselesaikan. Harus segera di TL. Jadi memang Iya. nggak pantesan aja orang teleponnya di sebelah. Oke, pertanyaan kedua. Lanjut, Bang Tray. Dok. Suka duka menjadi kepala puskesmas. Aduh, Di apa ya? Gambir ya. Di Gambir ya. Di Gambir. Sukanya dulu ya. Sukanya ya senang banget ya. Banyak loh teman-teman di Gambir itu 235 loh. Iya, total. Ya, 230. Kelurahan juga ya, banyak saudara ya, kemudian ya interaksinya banyak.
lucu-lucu di Gambir itu, lucu, kreatif, sukanya ya. Tapi ya ada dukanya pasti. Dukanya tuh kadang saya kalau ada yang menurut saya nggak benar, aduh saya mau negur ini gimana ya, ada rasa sedih gitu ya. Kenapa ada yang begini, tapi tetap harus dibenarkan ya. Itu kemudian dengan isi kepala yang berbeda. Banyak orang 200-an lebih ya, 235 itu ininya berbeda. Itu duka tersendiri bagi saya, kok ada ya. Saya gimana ya cara menegurnya, kemudian cara ininya mengatasinya, ada ya. Di satu sisi ada kayak berat hati gitu ya dok, tapi di satu sisi kewajiban sebagai pimpinan gitu. 230. Iya. Betul. Dengan pribadi yang berbeda-beda. Latar belakang berbeda, isi kepala berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya dok nih, lagi pandemi gini dok, kira-kira ada planning yang gagal nggak dok? Planning atau rencana-rencana yang gagal nih gara-gara pandemi. Rencana apa nih? Keluarga. Baik keluarga mungkin ataupun di pekerjaan sendiri di puskesmas. Kalau di kegiatan puskesmas yang pasti program-program yang ke masyarakat ya UKM banyak yang tidak kita laksanakan ya karena dananya semua terserap untuk penanganan COVID ya. Jadi memang di luar ini kita semua ya. Saya rasa bukan hanya puskesmas Gambir semuanya ya. Kemudian kalau di keluarga yang tidak, ini yang bikin sedih nih saya nih. Nah, itu dia, saya rencananya kan mau, kebetulan anak saya yang di Jerman itu lulus S1 ya. Dokter juga dok? Bukan, kebetulan di teknik mesin. Dia nggak pernah mau pengen jadi dokter. Itu dia, kata dia nggak enak, nggak ada liburnya kayak ibu. Jadi maunya kayak bapaknya bilang di teknik mesin. Jadi saya nggak jadi ikut wisuda anak saya di bulan Juli, kalau asal 18 Juli dulu. Iya, lumayan bikin parah sih, parah. Kangen juga yang jelas kangen anak pasti. saya. Udah direncanain malah mungkin dari tahun sebelumnya. Iya, kan cuti ya, pasti Iya. cuti. Tapi jadi ya sudahlah. Emang luar biasa pandemi. Semua banyak dampak ya terhadap Pasti. kita ya pandemi Pasti. itu. Bukan hanya saya saja, itu bagian dari ya kehidupan ya. Oke, selanjutnya. Satu lagi nih dok, Pertanyaan. kapan puskesmas Kecamatan Gambir dibangun? Kita sudah berapa lama nih dikontrakan? Oh benar-benar, jadi mulai dikontrakan tuh H-1 2018 ya kalau Iya, betul ya. 2018. 18. Saya di Gambir 2019. 2019 nggak jadi dibangun. Kemudian pada saat kita terakhir di rapat dengan DPRD itu waktu teman-teman capacity building itu kan minggu saya lanjut anggaran ya itu. Sudah ketok itu untuk 2020 juga akan dibangun. Rencananya. Nah, ternyata ada COVID ya. Jadi semua anggaran beralih untuk penanganan COVID, apalagi pembangunan fisik nggak ada. Ditunda lagi. Saya berharap mudah-mudahan di tahun 2021 benar-benar dibangun tanpa halangan lagi. Amin. Jadi teman-teman ya, kejawab semua ya pertanyaannya Insya Allah. mengenai gedung. Iya. Kita juga berdoa mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di start nih Amin. pembangunan. Terlalu lama dikontrakan ya. Waduh. Iya, semoga lancar jaya. Amin, amin. Gak apa-apa sih, tapi gini, nanti supaya bisa lebih menghargai gedung kita yang baru. Karena kita terlalu lama dikontrakan ya, banyak dukanya mungkin daripada sukanya. Jadi nanti kita lebih menghargai gedung baru, kita buat sebagus mungkin, serapih mungkin Harus. untuk pelayanan. Harus banget itu buat cerminan Betul. juga ya. Iya. Jadi kita dikontrakan aja bisa seperti ini. Iya, Gedung harus baru lebih harus lagi. Harus lebih lebih. optimal Iya berarti dong. Harus lebih optimal. Harus banyak yang bisa dikerjakan lebih bagus lagi. Oke. Harus. Sebagai pertanyaan penutup nih dok, kira-kira apa sih dok pesan dan harapan dokter khususnya untuk teman-teman Gambir di rumah mungkin bisa disampaikan?
Puskesmas Gambir ya, Boleh teman-teman disampaikan. ya. Baik, ini pesan-pesan buat teman-teman di Puskesmas Gambir. Puskesmas Gambir itu sebenarnya punya SDM yang saya bilang di atas rata-rata. Hanya saja mungkin kurang masih gap-gapan, jadi belum disatukan. Jadi ide teman-teman segala macam kreasi atau apapun jangan lagi sendiri-sendiri, jadi bersama-sama akan lebih bagus, karena kan kayak lidi ya, kalau satu itu lebih tidak ada manfaatnya, tapi kalau bersatu bisa menjadi satu, bisa menjadi apapun ya, seperti itu Gambir. Dan mungkin satu lagi untuk teman-teman di Gambir, saya menghimbau bahwa bekerjalah dengan hati. Kita tidak memungkiri bahwa kita bekerja pasti membutuhkan finansial, tetapi itu bukan menjadi yang faktor utama. Jadi kita bekerja dengan hati, kalau kita ikhlas melayani masyarakat, selain kita mendapat finansial, kita juga mendapat pahala. Oke, kalau harapan sendiri Dok di tengah pandemi ini mungkin yang bisa disampaikan untuk masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Gambir? Untuk masyarakat sendiri, saya menghimbau tetaplah mematuhi protokol kesehatan, karena kalau hanya kita yang bergerak kemudian masyarakat tidak mau mengikuti protokol kesehatan, nggak ada gunanya. Benar. Yang paling penting ikuti dulu protokol kesehatan, apapun itu diikutin. Yang tadi saya bilang 3M itu harus kita laksanakan dimanapun dan kapanpun. Oke, luar biasa. Jadi sekali lagi mungkin sedikit tadi untuk teman-teman di Gambir. Jadi memang kita harus saling dukung Dok ya, intinya Ya, harus betul. saling dukung. Nggak ada logue lah ya, Ya, gitu ya. betul. Jadi, Kerjasama. Kerjasama, LED tadi, saling biasa backup. Tadi udah difilosofin kalau sebatang lidi itu rapuh. Waduh, Iya gampang nggak? patah. Gampang ya kan? patah. Kalau jadi Tapi satu, kalau rame, Wah, pastinya kuat. bermanfaat juga. makin Bermanfaat. gede makin 235 loh. Tapi kalau TV rapuh mulu nih. Aduh, butuh kerjasama ini dikumpulin berarti. Tapi kalau kayak gini enggak deh. Enggak. Soalnya nggak sendirian. Apanya? Ada Mas Tri. Oke, aduh nggak terasa nih udah Iya. berapa jam kita ngobrol sama Iya. sama kepala puskesmas. Mungkin sebelum kita pamit Dok, mungkin ada yang mau infokan, ada YouTube atau Instagram yang harus di follow, silakan. Ya, kita ini orkes ya, obrolan Iya. kesehatan, bisa teman-teman lihat di YouTube atau IG Di bawah. Di bawah ini. Channelnya ada di bawah. Kita ada channel YouTube, Yes. kita ada Instagram. Instagram juga. Oke. Jadi silakan subscribe, bunyiin lonceng. Gimana sih kok nggak bisa? di like juga ya. Di like dan di follow Instagramnya. Oke. Oke. Terima kasih banget Dokter Alma Terima sudah kasih, menyempatkan Dokter. Sama waktunya. Dewi, Mas Tri, sehat selalu ya. Sehat selalu buat dokter, buat keluarga. Iya, Salam sama bapak dan anak-anak. Salam Dan buat keluarga, Mbak Tiwi, calon keluarga. Calon. Amin. mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Amin. Ya, tetap sehat, tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap melakukan protokol kesehatan dengan 3M. M pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir. Yang ketiga, jaga jarak. Oke. Jangan lupa, jangan lengah. Kita pasti bisa. Tri dan Tiwi pamit. Dadah, sampai jumpa.